Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Setelah lama kita tidak bertemu dalam tatap muka, kali ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan sehat ya semuanya, yang punya pulsa, yang tidak punya pulsa. Mudah-mudahan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang dakwah Rasul yang berada di Mekah. Bagaimana sih dakwah Rasul itu ketika beliau berada di Mekah? Nah, dakwah Rasul yang pertama itu kan diawali periode Mekah. Beliau masih awal-awal mengadakan dakwah ya. Pada zaman dahulu Mekah itu sangat tandus, kemudian juga sebagai lembah yang dihindari oleh orang-orang yang ingin berdagang karena sangat sedikit orang yang memiliki harta untuk berdagang, dan kemudian masyarakatnya juga terkenal dengan masyarakat yang keras. Sebelum adanya dakwah Rasul, maka di Mekah itu terkenal dengan satu, gemar berperang; dua, wanita yang tidak dihargai; ketiga, banyak perselisihan antar keluarga. Jadi antar keluarga juga sudah banyak berselisih gitu. Yang keempat yang terkenal adalah bahwa mereka ini adalah penyembah berhala. Jadi bagi mereka berhala itu adalah segala-galanya. Nah, siapa yang membuat berhala ini? Tentu mereka ya. Mereka membuat berhala sendiri, mereka sembah sendiri gitu. Nah, ini bagi kita yang beragama Islam ini sungguh-sungguh di luar nalar kita. Bagaimana sesuatu atau benda yang dibikin sendiri kemudian disembah sendiri, dijadikan Tuhan gitu. Nah, ini sebagai gambaran bahwa masyarakat Mekah itu adalah Mekah yang gemar berperang. Untuk apa sih berperang itu? Untuk mendapatkan kekuasaan, yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan harta. Ada juga yang untuk mendapatkan perempuan gitu ya, untuk mendapatkan keturunan dan lain sebagainya. Kemudian datangnya Rasulullah kemudian menyampaikan dakwah yang menjadi tujuan utama beliau diturunkan ke muka bumi ini adalah isi dakwah Rasul pada waktu itu. Yang pertama adalah akidah, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua adalah sebagai akhlak mulia, yaitu memuliakan wanita, berbuat jujur, melaksanakan perintah. Dan dengan akhlak mulia ini maka diharapkan bahwa mereka tidak akan terus-terusan untuk berperang gitu ya. Sampai sekarang pun yang namanya di Timur Tengah itu kan terus bergolak tentang peperangan gitu. Nah, jangan sampai Mekah ini kemudian melanjutkan tradisi ini, jangan sampai menjadi tradisi, karena yang namanya perang itu kan menghancurkan, kemudian juga tidak ada kemajuan, kemudian juga kerugian-kerugian yang sangat banyak di situ. Kita lanjutkan, apa strategi dakwah Rasul pada waktu itu? Strategi dakwah Rasul pada waktu itu yang fundamental atau yang mendasar adalah bagaimana merubah penduduk Mekah menjadi orang-orang yang tadi, yang jujur, yang menghindari perang, yang menghargai wanita gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian secara universal itu menyeluruh, tidak mengenal kasta, tidak mengenal tingkatan-tingkatan, karena seperti yang kita tahu bahwa mereka itu masih mengkotak-kotakan diri antara tuan dengan hamba sahaya, bahwa hamba sahaya itu boleh diperlakukan seperti apapun gitu, sedangkan tuan itu boleh melakukan apapun gitu. Sedangkan untuk pelaksanaannya adalah yang pertama secara diam-diam, karena pada waktu itu masih takut ya dengan orang-orang yang berada di sekitar Nabi. Yang kedua adalah secara terang-terangan. Secara terang-terangan itu bagaimana? Ya langsung didakwahkan kepada
para sahabat pada waktu itu yang sudah mengetahui dasar-dasar yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana gambaran Mekah pada saat ini? Ternyata Mekah pada saat ini adalah sebuah gambaran sebuah kota yang besar, makmur, kemudian kaya raya, kemudian termasuk penduduk di Indonesia juga ya, merupakan lahan untuk berusaha atau mencari rizki, mencari nafkah di sana selain untuk beribadah, juga untuk mencari rizki di sana. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tolong doakan ya Ibu, mudah-mudahan segera bisa berangkat berhaji sebagai salah satu cita-cita Ibu untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Nah, itu tadi teman-teman dakwah Rasul yang berada di Mekah, bagaimana strateginya, bagaimana isi dari dakwah itu sendiri. Ternyata tidak sedikit ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu selama bertahun-tahun, sampai ketika beliau meninggal pun masih memikirkan umatnya. Bagaimana kita selaku umatnya, apakah kita memikirkan Rasul, ataukah kita memikirkan diri kita sendiri, ataukah kita sudah melaksanakan dakwah yang sudah dilaksanakan tersebut. Nah, begitu teman-teman, nanti silahkan untuk mengisi feedback yang akan saya sampaikan melalui link ya. Silahkan untuk diisi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.